Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat siang. Silahkan duduk, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya maaf nih Bu, saya mengganggu waktu bersantai Ibu. Tidak apa-apa, Mbak. Justru saya merasa sangat senang dapat meluangkan waktu dan ngobrol bareng dengan Mbak Sasa. Sekarang Mbak Sasa sibuk apa? Bekerja atau kuliah ya? Sekarang saya sibuk kuliah Bu. Sekarang sibuk kuliah ya. Bagaimana kuliahnya sekarang, Mbak? Alhamdulillah lancar-lancar saja Bu. Tapi ya gitulah seperti mahasiswa pada umumnya yang tugasnya mengalir terus. Tidak mengapa, Mbak. Itu adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah kesuksesan atau cita-cita yang Mbak impikan. Jadi, jalani saja dengan hati yang ikhlas dan jangan lupa jaga kesehatan ya, Mbak. Benar yang Ibu sampaikan. Dan saya siap akan menjalankan semua ini dengan hati yang ikhlas. Dan saya juga akan selalu jaga kesehatan Bu. Selain kuliah, Mbak Sasa mempunyai kesibukan apa? Alhamdulillah, saya membantu ibu di toko meskipun saya harus membagi waktu antara kuliah dan membantu ibu. Tampaknya itu membuat Mbak Sasa sangat sibuk ya. Iya, Bu, benar. Nggak apa-apa Mbak, harus semangat biar cepat lulus dan wisuda. Amin, Bu. Oh iya, kalau Ibu boleh tahu, ada keperluan apa nih Mbak sampai Mbak mendatangi Ibu? Sepertinya ada yang ingin Mbak ceritakan kepada Ibu. Iya, Bu, benar. Saya ingin berkonsultasi mengenai masalah saya, Bu. Oke, baik kalau begitu. Untuk waktu sesi konseling kita kali ini kita hanya memiliki waktu selama 30 menit ya Mbak, karena nanti saya ada rapat dengan kepala sekolah. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya Mbak. Iya, Bu, tidak apa-apa. Kebetulan juga saya jam 12 nanti ada janji dengan teman saya. Tapi sebelumnya saya sedikit ragu dan nggak enak untuk menceritakan masalah ini ke Ibu. Nah, apa yang mengganggu pikiranmu saat ini Mbak? Saya merasa gugup sekali, Bu. Tapi sepertinya terdengar ada keraguan Mbak berbicara dan raut wajah Mbak Sasa sedih juga, tidak bersemangat. Benarkah seperti itu Mbak? Belakangan ini saya merasa seperti itu, Bu. Iya, saya sangat memahami perasaanmu, Mbak. Memang berat untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Tetapi, kamu tidak perlu khawatir. Ibu tidak ingin merugikan atau menyakiti Mbak. Kalau itu sifatnya rahasia. Ibu akan menjamin untuk menjaga kerahasiaannya dan Ibu juga sangat berharap selama sesi konseling kita hari ini Mbak Sasa bisa terbuka dan nyaman bercerita kepada Ibu atau menyatakan keluh kesah dan permasalahan yang Mbak alami kepada saya. Jadi seperti itu ya Mbak, apakah sudah jelas terkait ini? Alhamdulillah sudah sangat jelas, Bu. Sungguh tadi saya merasa malu untuk mengatakannya. Tapi baiklah saya akan menceritakan semuanya, Bu. Bagus sekali. Anda sudah mulai terbuka mengenai masalah Mbak Sasa. Dengan senang hati, saya akan mendengarkan keluh kesah Mbak Sasa saat ini. Jadi gini, Bu. Maksud dari kedatangan saya ingin menceritakan apa yang membuat saya gelisah dan tidak membuat saya senang. Saya harap Ibu bisa memberikan saya saran atau nasihat ya, Bu. Jadi, Mbak ingin meminta saran atau nasihat dari Ibu. Jadi begini ya Mbak, sebelumnya yang perlu Mbak ketahui bahwa saya tidak dapat memberikan nasihat sebagaimana yang Mbak minta. Tetapi marilah kita bicarakan bersama-sama masalah yang sedang Mbak alami, kemudian kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Di sini saya hanya mencoba membimbing Mbak dan membantu memberikan solusi terkait permasalahan Mbak saat ini, tetapi tetap saja pilihan itu tergantung pada diri Mbak sendiri ya. Iya, baik, Bu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu sudah mau membantu saya. Jadi gini, Bu, saya benar-benar gelisah dan sedih dengan keadaan keluarga saya ini. Selain itu, saya juga mempunyai masalah mengenai kuliah saya. Apa yang membuatmu gelisah, Mbak? Kondisi keluarga saya yang tidak seharmonis keluarga lain. Saya hanya butuh perhatian dari orang tua saya, Bu.
Tapi orang tua saya selalu sibuk dengan pekerjaan dan suka bertengkar. Hal itu membuat saya sedih. Baik, Mbak Sasa. Mengenai permasalahan yang beberapa Mbak kemukakan tadi, terdapat ada dua hal yang menjadi masalah, yaitu masalah keluarga dan masalah kuliahnya ya. Nah, dari masalah tersebut, mana yang lebih mendesak untuk kita bicarakan terlebih dahulu, Mbak? Mengenai masalah kuliah saja dulu, Bu. Jadi begini, Bu. Saya sulit sekali menyesuaikan diri saya di kampus. Jadi hal itu membuat saya merasa saya salah jurusan dan itu sangat mengganggu saya dalam belajar. Hal itu membuat saya kepikiran bagaimana saya dapat menyesuaikan dengan teman-teman dari kuliah saya. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikiran kamu tidak mampu dalam proses perkuliahanmu? Saya merasa semakin ke sini jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan passion saya, dan saya takut tidak akan serius dalam belajar di kelas. Saya juga takut tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen nantinya. Selain itu, membuat saya kurang percaya diri dalam berbicara di depan kelas. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu bisa jadi kurang percaya diri berbicara di kelas? Sebenarnya saya takut, mungkin di satu sisi saya kurang pengetahuan mengenai keguruan, dan di sisi lain karena kurang support dari orang tua saya. Atas ekspresi Mbak Sasa, sepertinya terdapat faktor-faktor dan peran orang tuamu yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajarmu. Benarkah demikian? Iya, Bu, apa yang Ibu sampaikan benar. Terkadang saya sudah menekuni belajar dengan serius di jurusan tersebut, tapi itu sungguh sulit. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat orang tua saya kecewa, Bu. Tadi kamu mengatakan kalau kamu sudah belajar dengan baik dan tekun, tapi sekarang kamu merasa tidak yakin. Iya, Bu. Tampaknya kamu merasa tidak nyaman dengan permasalahanmu saat ini. Sangat. Pada dasarnya, kamu sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman kampus ya, yang tentunya sangat mengganggu dalam belajarmu hingga membuat kamu merasa minder. Betul, Bu. Itu sangatlah mengganggu pikiran saya. Dari pembicaraan kita tadi, saya menangkap bahwa Mbak Sasa tidak dapat menyesuaikan diri di kampus sehingga membuat Mbak Sasa merasa salah jurusan ya. Benar, Bu. Itu semua membuat saya merasa tidak nyaman. Hmm, semua itu membuatmu tidak nyaman ya Mbak? Iya, Bu. Saya ingin pindah jurusan ke jurusan yang saya sukai, tapi saya takut membuat orang tua saya kecewa dengan saya. Dan saya juga kasihan sama orang tua saya karena sudah membiayai saya kuliah. Tapi saya akan coba berbicara kepada orang tua saya kembali. Bagus sekali Mbak, saya menghargai keberanianmu untuk mencoba berbicara kepada orang tuamu mengenai masalah perkuliahanmu ya Mbak. Iya, Bu. Saya akan mencobanya. Baik, selain itu, apakah ada yang mengganjal di hati Mbak Sasa? Ada, Bu. Saya merasa saya sulit menyesuaikan diri seperti untuk berteman di kampus dengan baik. Kenapa begitu Mbak? Karena saya merasa tidak sefrekuensi dengan teman-teman saya yang sejurusan. Sepertinya kamu merasa malu dengan teman-temanmu. Apakah benar begitu? Iya, Bu, betul. Dari keterangan Mbak Sasa, Mbak mengatakan tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik karena terdapat peran lingkungan, seperti itu. Iya, apa saya berhenti kuliah saja ya, Bu? Dengan begitu, saya akan bekerja membantu orang tua saya saja. Saya benar-benar bingung dengan keadaan seperti ini. Mbak, kamu pikirkan terlebih dahulu baik-baik keputusan kamu, Mbak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang akan menerima kehadiran kita dengan baik juga. Apakah dengan berhenti kuliah dan Mbak Sasa bekerja, apakah sudah membuat orang tua Mbak Sasa bangga? Tidak sih, Bu. Saya merasa bingung terhadap diri saya sendiri. Baiklah, mari kita bicarakan bersama-sama keuntungan dan kerugiannya bila kamu putus kuliah saat ini. Sehingga nanti kita temukan pilihan yang paling menguntungkan buat kamu.
Kenapa begitu, Bu? Coba pikirkan dan renungkan sekarang, Mbak. Kamu itu masih diberi kesempatan untuk kuliah di kampus tersebut. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Banyak sekali orang yang tidak mempunyai kesempatan itu, Mbak. Tentunya itu gagal karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan baik saat ini, Mbak. Jadi ya saya harus menentukan pilihan saya ya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya. Untuk itu, saya memilih untuk menekuni kuliah di jurusan yang sekarang dan saya harus berbakti kepada kedua orang tua saya meski saya harus kecewa, Bu. Saya mengerti perasaannya Mbak Sasa. Memang setiap orang harus rela berkorban untuk orang yang kita sayangi. Seperti Mbak Sasa saat ini, saya yakin Mbak Sasa pasti bisa tegar. Iya, Bu. Bismillah. Sudah berusaha untuk menentukan pilihanmu walaupun kamu merasa kecewa. Iya, Bu. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Alhamdulillah, bagus. Sepertinya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa akan melakukannya ya, Mbak. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Kebimbangan saya sudah mulai berkurang. Alhamdulillah, jangan sungkan jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama lagi ya, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya selama konseling ini ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Tetap semangat ya. Baik, Bu. Siap. Baik, tadi saya sudah melakukan praktek konseling. Nah, untuk observer, silakan untuk memberikan masukan, tanggapan, atau saran. Oke, baik. Tadi Wahyu praktiknya udah sangat tenang, ekspresinya juga tadi kelihatan, intonasinya jelas, tekniknya juga udah sesuai. Ya, begitu. Masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Andre.